Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Dayanti, NIM 19.01920. Saya di sini akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap tingkat perekonomian di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membahas pendahuluan. Dimulai dari latar belakang artikel jurnal yang telah saya buat, yaitu pandemi COVID-19 atau dikenal dengan virus corona telah membuat permasalahan di beberapa sektor. Salah satunya sektor yang paling penting yaitu sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 telah membuat sektor perekonomian global menyusut, termasuk di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk perekonomian di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,3% dan mengalami penurunan hingga minus 0,4%. Selain itu pun sumber perekonomian di Indonesia terganggu, seperti pajak dan konsumsi rumah tangga. Hal ini dikarenakan penerapan work from home atau WFH yang mengganggu aktivitas perekonomian yang dirasakan baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu pun dapat kita rasakan sendiri sebagai masyarakat bagaimana sulitnya perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK dan juga permasalahan perekonomian. Pun batasan masalah dari artikel jurnal yang saya buat ini yaitu hanya mencakup permasalahan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari artikel jurnal yang saya buat, di mana terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu bagaimana persentase fluktuasi perekonomian saat terjadi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui keadaan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu untuk mengetahui persentase fluktuasi perekonomian saat terjadi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui solusi permasalahan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai keadaan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, mengetahui presentasi fluktuasi perekonomian, dan juga mengetahui beberapa solusi untuk menghadapi permasalahan perekonomian di Indonesia sehingga tidak membuat panik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu pun, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Pun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian studi literatur, di mana menelaah 6 jurnal dan 8 website terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat perekonomian di Indonesia. Di mana hasil dari studi literatur ini untuk mengidentifikasi keadaan serta tingkat perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana di tinjauan pustaka sendiri terdapat pengertian dan sejarah pandemi COVID-19. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara, bahkan benua, dan umumnya menjangkit banyak orang. Pandemi COVID-19 sendiri merupakan suatu wabah penyakit yang dikenal dengan virus corona yang telah menyerang banyak orang serempak di berbagai negara. Virus corona atau COVID-19 sendiri merupakan suatu virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau salah satu jenis coronavirus.
Munculnya virus corona atau COVID-19 ini yaitu pada tanggal 1 Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia, sehingga disebut dengan pandemi global atau pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tingkat perekonomian di Indonesia. Tingkat perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur hasil dan perkembangan perekonomian suatu negara dari periode ke periode selanjutnya. Menurut Slow dan Slow dalam Nijar dan kawan-kawan tahun 2013 bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan investasi atau akumulasi modal. Itulah pembahasan dari kajian teori. Baik, selanjutnya kita ke analisis. Yang pertama yaitu keadaan perekonomian di Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19. Keadaan perekonomian di Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19 mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan penerapan work from home atau WFH dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini berdampak pada perekonomian di Indonesia, khususnya di berbagai sektor perekonomian seperti sektor real, bursa saham, dan terganggunya pasokan bahan baku untuk kegiatan para pelaku industri, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dan tidak mampu membayar para pekerja. Sehingga dalam hal ini terjadilah gelombang PHK besar-besaran. Hal ini dicatat oleh Menteri Ketenagakerjaan sebanyak 160.000 orang kehilangan pekerjaan akibat PHK yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu pun, sektor-sektor yang terganggu seperti sektor akomodasi dan jasa makanan, perdagangan, retail, manufaktur, dan juga properti. Yang kedua yaitu persentase fluktuasi perekonomian saat terjadi pandemi COVID-19. Hasil menunjukkan persentase fluktuasi perekonomian Indonesia pada saat terjadi pandemi COVID-19 mengalami penurunan hingga minus 0,4%. Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kemenke, BI, OJK, dan LPS melakukan asesmen untuk melihat skenario berat dan terberat perekonomian Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19. Baik, bisa dilihat tabel asesmen perekonomian Indonesia. Dari tabel tersebut, berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, skenario perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBD 2020. Dan keadaan skenario sangat berat adalah perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga minus 0,4%. Yang ketiga yaitu solusi untuk permasalahan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Selain itu pun, Menteri Keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 khususnya untuk menjaga keuangan negara dengan sifatnya broad-based, yaitu di mana APBN akan mengcover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang terkena dampak pandemi.
Kemudian, kebijakan extraordinary merupakan solusi pemerintah untuk mengurangi dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19, yaitu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Nomor 1/2020 tentang penurunan angsuran PPh. Selain itu pun, dalam rangka menunjang perekonomian di Indonesia, pemerintah menerbitkan PMK 23/2020 dan PMK 28/2020 mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, yaitu penurunan pajak di bulan April. Selain itu pun, pemerintah memberikan penundaan pembayaran cukai yang tersendat logistik di lapangan. Hal ini akan membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Selain itu pun, hal lain untuk mengatasi permasalahan perekonomian yaitu dengan mengoptimalkan law RUU Cipta Kerja dengan memperhatikan potensi PHK, yaitu dengan memberikan uang, pelatihan vokasi, dan juga akses pekerjaan baru. Selain itu pun memberikan relaksasi bagi kegiatan impor untuk memenuhi bahan baku industri, serta memberikan relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk produksi manufaktur di mana banyak pekerja. Hal tersebut memberikan pendapatan bagi pekerja yang terkena dampak COVID-19. Itulah beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi tingkat perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat keadaan perekonomian di Indonesia mengalami perlambatan. Selain itu pun, pandemi COVID-19 juga membuat perekonomian Indonesia memburuk karena banyaknya sektor-sektor perekonomian yang terganggu. Selain itu pun, pandemi COVID-19 membuat persentase fluktuasi perekonomian Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,3% dan mengalami penurunan hingga minus 0,4%. Dalam hal ini, pemerintah sudah berupaya untuk melakukan berbagai solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya yang menimbulkan permasalahan perekonomian. Adapun saran untuk penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas ruang lingkup pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat perekonomian di Indonesia, khususnya di beberapa sektor perekonomian yang begitu luas, seperti neraca perdagangan, neraca ekspor dan impor, harga pangan, dan lain sebagainya. Selain itu pun, peneliti mendatang diharapkan untuk menggunakan metode penelitian secara campuran atau mixed method, yaitu dengan menggunakan kajian pustaka dan juga studi lapangan, sehingga hasil yang didapatkan begitu valid dan juga lengkap. Mungkin itulah presentasi artikel jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.